Perkenalkan, nama saya Laksmana Zulkarnain dari kelas 3 TETB. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Prinsip Kerja Satelit. Kita pasti tahu begitu banyak satelit mengorbit di bumi kita setiap harinya. Dan bahwa satelit-satelit ini membantu kita dalam beberapa cara. Anda mungkin terkejut bahwa hampir 4.900 satelit yang mengorbit di bumi kita ini. Banyak perusahaan menggunakan satelit untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai satelit pengendali jauh, satelit militer, satelit komunikasi, satelit cuaca, dan yang lainnya. Pernahkah Anda berpikir bagaimana satelit-satelit ini diluncurkan ke luar angkasa? Dan bagaimana pula data yang diambil satelit dapat diakses di stasiun bumi? Di sini saya akan menjelaskan cara itu. Sebelum menjelaskan prinsip kerjanya, saya akan menjelaskan konsep dasar sistem komunikasi satelit. Satelit sendiri secara sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Satelit alami, 2. Satelit buatan. Satelit alami merupakan ungkapan mewakili semua objek yang mengitari bumi. Objek-objek tersebut diantaranya bulan, meteor, dan benda angkasa lainnya. Planet bumi itu sendiri merupakan satelit bagi matahari, karena bumi mengelilingi matahari. Dan satelit bumi merupakan bulan. Alasan bulan disebut satelit bumi ada beberapa, yaitu 1. Bulan adalah satu-satunya benda langit yang terdekat dengan bumi. Yang kedua, adanya bulan yang mengorbit bumi terjadi secara alami. Dan yang ketiga, bulan bukan buatan manusia. Untuk satelit buatan. Satelit buatan yang dibuat oleh manusia ditempatkan di suatu orbit menggunakan kendaraan peluncur untuk fungsi tertentu, untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contohnya seperti satelit Palapa, Telkom, Garuda, Indostar, dan banyak lainnya. Selanjutnya, pengertian satelit. Kata satelit berasal dari kata Latin sateles, yang diartikan pelayan atau seorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Sedangkan secara ilmiah, satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain, biasanya lebih besar, dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut orbit, atau singkatan setiap benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Bahwa satelit berputar mengikuti rotasi dan revolusi dari benda yang diputar. Jadi, rotasi merupakan perputaran sebuah benda terhadap sumbunya. Contohnya, bumi akan selalu berputar pada sumbunya selama 24 jam. Kedua, orbit merupakan sebuah jalur yang akan dilalui oleh satelit saat berevolusi. Ketiga, revolusi merupakan pergerakan sebuah benda pada orbitnya mengelilingi benda lain. Saatnya saya masuk ke cara kerja satelit. Berikut gambar proses cara kerja satelit. Pertama, peluncuran satelit. Awal dari cara kerja satelit dimulai sejak peluncurannya dari stasiun di bumi di ruang angkasa. Satelit diluncurkan menggunakan roket atau pesawat luar angkasa menuju titik orbit yang dituju. Biasanya satelit akan mengudara di area khatulistiwa arah timur. Hal tersebut dilakukan karena posisi tersebut dianggap paling sesuai karena dapat memanfaatkan kecepatan rotasi bumi dengan optimal. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. 2. Pengendalian satelit melalui master control di stasiun bumi.
Sesampainya di orbit yang dituju, satelit kemudian diambil alih untuk dikendalikan melalui sistem yang ada di stasiun bumi. Sistem pengendalian ini pun terbagi dalam dua metode. Yang pertama adalah metode spin stabilized satelit yang bekerja dengan menggerakkan bagian tubuh satelit agar berputar menuju arah yang diinginkan. Metode kedua disebut dengan three-axis body satellite yang mengendalikan satelit berdasarkan sumbu koordinat X, Y, dan Z. Dalam metode ini akan terjadi transmisi data dari bumi ke satelit yang dinamakan uplink, kemudian akan dikirim kembali ke stasiun di bumi. Proses tersebut dinamakan dengan downlink. Agar sinyal yang sangat lemah bisa dipancarkan kembali ke bumi, dibutuhkan rangkaian penguat yang bertingkat-tingkat. Ditunjukkan pada gambar ini. Penjelasan gambar pertama yaitu pada tingkat pertama, sinyal diperkuat oleh gain antena penerima, kemudian diperkuat oleh LNA, Low Noise Amplifier. Lalu setelah level yang cukup selanjutnya, sinyal dimasukkan ke mixer 1 untuk digeser frekuensinya ke frekuensi L-band. Untuk penjelasan gambar kedua, penggeserannya frekuensi akan menyebabkan level sinyal menjadi turun, sehingga sinyal harus diperkuat lagi oleh penguat L-band. Setelah levelnya cukup, sinyal kemudian dimasukkan lagi ke mixer 2 untuk digeser lagi ke frekuensi kerjanya, frekuensi downlink. Pada tahap ini, sinyal kemudian diperkuat lagi oleh HPA, High Power Amplifier. Pada penjelasan gambar ketiga, pada tahap akhir, sinyal kemudian diperkuat lagi oleh antena pemancar dan menghasilkan apa yang disebut dengan IRAP, Equivalent Isotropic Radiated Power, yaitu besarnya daya sinyal dibandingkan terhadap daya yang dipancarkan oleh antena isotropis. Besarnya sinyal yang dinyatakan dalam IRP inilah yang kemudian oleh satelit dipancarkan kembali ke bumi. Nomor 3, pemakaian transporter pada satelit. Satelit sendiri biasanya dilengkapi dengan beberapa transporter yang berfungsi untuk menciptakan terjadinya komunikasi dua arah. Karena pada dasarnya satelit ini bekerja sama halnya seperti repeater. 4. Antena satelit bagi jaringan komunikasi. Hal penting lainnya yang harus ada pada satelit adalah antena satelit. Antena satelit digunakan sebagai penerima transisi di setiap wilayah agar informasi dapat dengan mudah diterima oleh stasiun bumi. Yang kelima dan yang terakhir adalah sinar matahari sebagai sumber energi satelit. Perlu Anda tahu bahwa berada di ruang angkasa, satelit mampu beroperasi berkat bantuan dari sinar matahari. Energi matahari tersebut mampu dihasilkan dari panel surya yang diletakkan pada sayap pesawat yang berukuran besar. Dari tiap-tiap panel surya tersebut akan menghasilkan banyak sel surya yang menghasilkan tenaga listrik saat terkena cahaya matahari. Satelit juga dilengkapi dengan sumber daya energi cadangan yang dapat dipakai hingga 12 tahun lamanya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan tentang prinsip kerja satelit. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.